Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Joshua Utagaul di sini. Dan pada hari ini kita akan membahas bab 3 perencanaan dan pengendalian, terkhususnya pada subbab kalkulasi biaya standar. Pada subbab ini ada 5 pokok pembahasan yang kita bahas. Yang pertama itu adalah standar unit dan jenis standar. Yang kedua standar harga. Yang ketiga biaya standar. Yang keempat biaya produk standar. Dan yang terakhir analisis variasi dan variasi harga dan efisiensi. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang standar unit dan jenis standar. Di modul dijelaskan, anggaran memberikan standar yang digunakan untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja manajerial. Nah, ketika kita berbicara anggaran ini adalah alat manajemen yang mana berperan penting dalam mengendalikan dan mengevaluasi kinerja manajerial dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Anggaran itu memberikan standar yang digunakan untuk mengukur, mengendalikan, dan mengevaluasi bagaimana manajer atau tim manajemen mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Anggaran berperan penting dalam mengendalikan dan mengevaluasi kinerja manajerial dengan memberikan standar yang jelas dan terukur untuk mencapai tujuan organisasi. Ini dapat membantu organisasi untuk tetap fokus pada tujuannya dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif. Dalam manajemen, untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi atau individu, ada 2 jenis standar yang digunakan. Yang pertama yaitu standar ideal. Standar ideal adalah standar yang mencerminkan kondisi atau kinerja yang diinginkan secara ideal. Mereka mewakili tingkat kinerja yang paling efisien dan efektif yang dapat dicapai dalam situasi yang ideal tanpa mempertimbangkan kendala atau batasan tertentu. Tetapi, standar ideal ini seringkali nggak realistis dalam praktiknya karena mereka tidak memperhitungkan semua faktor yang dapat mempengaruhi kinerja. Mereka cuma berfungsi sebagai panduan atau tujuan akhir yang sangat ambisius. Lalu yang kedua, standar yang dapat dicapai. Standar yang dapat dicapai adalah standar yang dapat dicapai dalam kondisi nyata. Nah, mereka ini mempertimbangkan kendala, sumber daya tersedia, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja. Standar ini berbeda dengan standar ideal. Standar ini biasanya digunakan sebagai pedoman untuk mengukur kinerja aktual dalam situasi yang nyata. Nah, standar ini mencerminkan apa yang dapat diharapkan dalam lingkungan operasional sehari-hari. Dan dipastikan standar ini membantu memastikan bahwa organisasi atau individu dapat mencapai target secara konsisten tanpa tekanan yang tidak perlu. Setelah tadi kita berbicara jenis standar, teman-teman perlu tahu bahwa penentuan biaya standar unit itu juga merupakan langkah penting dalam manajemen biaya dan pengendalian. Biasanya untuk menghitung biaya standar unit ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, jumlah input yang seharusnya digunakan per unit output atau dalam kurung keputusan kuantitas yang memastikan standar kuantitas. Yang kedua, jumlah yang seharusnya dibayar untuk kuantitas input yang digunakan dalam kurung keputusan harga yang menghasilkan standar harga dengan rumus perhitungan untuk unit standar yaitu standar kuantitas dikali standar harga. Di dalam modul bahasanya terlalu ribet. Mari saya akan jelaskan dengan lebih mudah. Terkait dengan keputusan pertama, yaitu adalah keputusan kuantitas atau quantity decision. Keputusan ini berkaitan dengan jumlah input yang seharusnya digunakan per unit output yang dihasilkan. Ini adalah tahap pertama dalam menentukan biaya standar. Dan dalam keputusan ini, manajer juga harus memutuskan berapa banyak bahan, tenaga kerja, atau sumber daya lain yang seharusnya digunakan untuk menghasilkan satu unit produk atau layanan. Lalu yang kedua adalah keputusan harga atau price decision. Keputusan ini berkaitan dengan jumlah uang atau biaya yang seharusnya dibayarkan untuk sejumlah kuantitas input yang digunakan. Ini adalah tahap kedua dalam menentukan biaya standar. Dalam keputusan ini, manajer harus menentukan harga atau tarif yang seharusnya diterapkan pada input yang digunakan. Nah, setelah kedua keputusan ini dibuat, kita dapat menghitung biaya standar unit dengan menggunakan rumus biaya standar unit sama dengan standar kuantitas dikali standar harga. Sekarang kita akan masuk pembahasan kedua, yaitu standar harga. Standar harga adalah tanggung jawab gabungan dari operasional, pembelian, personalia, dan akuntansi.
Di dalam pernyataan ini, kita dapat tahu betapa pentingnya kerjasama dan keterlibatan dari berbagai departemen atau fungsi dalam menetapkan dan menjaga standar harga dalam sebuah organisasi. Ketika dikatakan bahwa standar harga adalah tanggung jawab gabungan dari berbagai departemen, itu menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai fungsi dalam organisasi. Kolaborasi ini membantu memastikan bahwa standar harga yang ditetapkan memadai dan mencerminkan kondisi pasar, efisiensi operasional, biaya tenaga kerja, dan aspek lain-lain itu mempengaruhi biaya produksi atau penyediaan layanan. Nah, hal ini juga membantu organisasi untuk mengelola biaya dengan lebih efektif dan menjaga daya saing di pasar. Lalu pernyataan yang kedua yaitu dalam operasional menentukan kualitas input yang dibutuhkan. Personalia dan pembelian memiliki tanggung jawab memperoleh pasar kualitas input sebagaimana diminta dengan harga terendah. Dari pernyataan ini kita dapat tahu bahwa masing-masing departemen itu memiliki peran dalam mengelola dan memastikan ketersediaan input yang diperlukan dengan kualitas yang sesuai dan biaya yang efisien. Kerjasama antara ketiga departemen ini sangat penting untuk memastikan bahwa input yang dibutuhkan tersedia dengan kualitas yang memadai dan biaya juga efisien. Jika salah satu departemen gagal dalam tugasnya, ini bisa mempengaruhi kualitas produk atau layanan serta biaya produksi. Nah, karena itu, koordinasi antara operasional dan personalia dan pembelian sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam hal kualitas dan efisiensi. Setelah tadi kita membahas bahwasanya di setiap perusahaan itu memiliki tujuan, yaitu untuk berkualitas dan memiliki nilai efisiensi, maka agar tujuan tersebut tercapai diterapkanlah yang namanya biaya standar. Ada dua alasan kenapa biaya standar itu diterapkan. Yang pertama, untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki pengukuran kinerja. Yang kedua adalah kalkulasi biaya produk. Nah, saya akan menjelaskan dua alasan kenapa biaya standar itu diterapkan. Alasan yang pertama, untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki pengukuran kinerja. Biaya standar itu berperan dalam perencanaan yang lebih baik. Biaya standar itu membantu dalam perencanaan anggaran dan perencanaan sumber daya. Dengan memiliki standar biaya yang jelas, organisasi itu dapat merencanakan pengeluaran dan alokasi sumber daya dengan lebih baik. Lalu dengan biaya standar itu kita dapat memiliki pengendalian yang lebih efektif. Biaya standar juga berperan penting dalam pengendalian biaya dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya standar. Manajemen dapat mengidentifikasi variansi atau perbedaan dan tindakan perbaikan dapat diambil jika biaya aktual melebihi standar yang ditetapkan. Lalu biaya standar juga berperan dalam pengukuran kinerja yang terukur. Biaya standar memberikan standar yang jelas untuk mengukur kinerja. Ini membantu manajemen dalam menilai sejauh mana tujuan dan sasaran telah tercapai, serta memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Lalu alasan yang kedua yang berkaitan dengan kalkulasi biaya produk. Biaya standar berperan penting dalam penentuan harga produk. Biaya standar digunakan untuk menghitung biaya produk atau jasa. Dengan memiliki biaya standar yang telah ditetapkan, organisasi dapat menentukan harga jual yang sesuai untuk produk atau layanan mereka. Ini berperan penting untuk menjaga daya saing di pasar dan mendapatkan keuntungan yang memadai. Lalu biaya standar berperan penting dalam pengambilan keputusan produk. Biaya standar membantu dalam mengambil keputusan terkait produk. Manajer dapat membandingkan biaya standar dengan biaya aktual untuk setiap produk atau proyek dan dapat mengidentifikasi produk yang mungkin tidak menguntungkan atau memerlukan perbaikan dalam efisiensi. Lalu kita masuk ke topik yang keempat yaitu biaya produk standar. Di modul ada statement. Biaya standar selain digunakan pada organisasi atau perusahaan manufaktur dapat pula digunakan dalam organisasi atau perusahaan jasa. Meskipun organisasi jasa dapat dan melakukan perhitungan biaya standar, organisasi manufaktur lebih umum menggunakannya. Saya akan jelaskan. Biaya standar awalnya itu dikembangkan untuk digunakan dalam organisasi manufaktur, di mana proses produksi berpusat pada konversi bahan baku menjadi produk jadi. Konsep biaya standar sangat cocok untuk mengukur dan mengendalikan biaya dalam konteks ini.
karena langkah-langkah produksi itu dapat diukur dengan jelas dalam hal volume, kuantitas, dan standar waktu. Tetapi, seiring perkembangan waktu, biaya standar juga telah diterapkan secara luas dalam organisasi atau perusahaan jasa. Meskipun karakteristik proses produksi dalam bisnis jasa berbeda dengan bisnis manufaktur, konsep biaya standar tetap bermanfaat dalam konteks ini. Lalu topik yang terakhir yaitu adalah analisis variansi. Ada dua pokok pembahasan yang kita bahas. Yang pertama itu adalah penjelasannya secara umum, dan yang kedua adalah variansi harga dan efisiensi. Lalu kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu penjelasan umum. Anggaran fleksibel dapat digunakan untuk mengidentifikasi biaya yang seharusnya telah muncul pada tingkat aktivitas aktual tertentu. Anggaran fleksibel itu adalah alat yang berguna untuk membandingkan biaya aktual dengan biaya yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas aktual tertentu. Angka ini diperoleh dengan mengalihkan jumlah input yang diperbolehkan untuk output aktual tertentu dengan standar per unit. Dari sini kita dapat menyimpulkan perhitungannya adalah masukan yang direncanakan atau dianggarkan itu adalah SP dikalikan SQ, dan untuk biaya masukan aktual itu adalah EP dikalikan EQ. SP adalah harga per unit yang telah ditetapkan sebagai standar dalam anggaran. SQ atau kuantitas standar itu adalah jumlah input atau bahan yang seharusnya digunakan berdasarkan standar per unit dan output aktual yang dihasilkan. AP atau actual price itu adalah harga aktual yang dibayarkan oleh perusahaan untuk setiap unit input yang digunakan dalam produksi. Sedangkan EQ atau actual quantity adalah jumlah input aktual yang digunakan dalam produksi. Di dalam analisis anggaran fleksibel, perbedaan antara biaya input aktual dan anggaran fleksibel itu adalah varian. Varian ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja aktual dan mengidentifikasi apakah perusahaan telah mengelola biayanya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jika biaya input aktual lebih rendah dari anggaran fleksibel, itu menunjukkan bahwa perusahaan telah mengelola biaya dengan baik atau bahkan lebih baik daripada yang diharapkan. Tetapi, jika biaya input aktual itu lebih tinggi dari anggaran fleksibel, perusahaan itu harus menganalisis varian ini untuk memahami penyebabnya dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan untuk mengendalikan biaya. Pembahasan yang kedua yaitu adalah variansi harga dan efisiensi. Variansi anggaran total merupakan selisih antara biaya aktual masukan dengan biaya yang direncanakan. Variansi anggaran total ini merupakan alat yang penting dalam pengendalian biaya dan evaluasi kinerja dalam sebuah organisasi. Dalam sistem biaya standar, variansi anggaran total dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu variansi harga dan variansi penggunaan. Saya akan menjelaskan terkait dengan dua variansi ini. Yang pertama yaitu variansi harga. Variansi harga adalah bagian dari variansi anggaran total yang mengukur perbedaan antara harga aktual atau EP dalam kurung yang dibayarkan per unit input atau bahan dan harga standar atau dalam kurung SP yang diharapkan. Rumusnya itu adalah variansi harga sama dengan EP dikurangi SP dikalikan EQ, di mana EQ adalah jumlah input aktual yang digunakan dalam produksi. Nah, di dalam varian ini, jika variansi itu harganya positif, itu berarti perusahaan membayar lebih murah daripada yang direncanakan untuk input yang digunakan. Sebaliknya, jika variasi ini harganya negatif, itu berarti perusahaan membayar lebih mahal daripada yang direncanakan. Lalu varian yang kedua yaitu variansi penggunaan. Variansi penggunaan adalah bagian dari variansi anggaran total yang mengukur perbedaan antara jumlah input aktual atau dalam kurung EQ yang digunakan dalam produksi dan jumlah input standar atau dalam kurung SQ yang seharusnya digunakan berdasarkan produksi aktual. Rumusnya variansi penggunaan itu adalah dalam kurung EQ dikurangi SQ dikalikan SP, di mana SQ itu adalah jumlah input standar yang diizinkan untuk produksi aktual. Di dalam varian ini, jika variansi itu nilainya positif, itu berarti perusahaan menggunakan lebih sedikit input daripada yang direncanakan. Jika nilai variansinya itu negatif, itu berarti perusahaan menggunakan lebih banyak input daripada yang direncanakan. Setelah tadi kita mengetahui rumus dari
variansi harga dan variansi penggunaan, maka kita dapat mengetahui bahwa rumus dari total variansi sendiri yang merupakan total variansi sama dengan variansi harga ditambah variansi penggunaan, maka kita dapat jabarkan bahwa rumusnya total variansi sama dengan di dalam kurung AP dikalikan IQ dikurang di dalam kurung SP dikurang SQ. Nah, rumus ini itu mengukur total variansi dalam analisis biaya standar. Tetapi ini biasanya digunakan dalam konteks yang berbeda atau dengan penekanan yang berbeda pada komponen harga dan penggunaan. Ini semua tergantung sih pada kebutuhan perusahaan dalam menganalisis penyebab perbedaan biaya aktual dengan biaya yang direncanakan. Biasanya variansi harga itu fokusnya pada perbedaan harga, sementara variansi penggunaan itu fokusnya pada perbedaan dalam jumlah input yang digunakan. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya jelaskan di dalam subbab ini. Mungkin kalau kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan saja kepada saya di kelas. Dan saya izin pamit diri, sampai jumpa kembali.